Apakah kamu pernah bertemu dengan seseorang yang seperti menikmati penderitaannya sendiri? Ia selalu mengeluh, merasa jadi korban, dan setiap kali diajak bicara untuk mencari solusi, ia menolak dengan 1000 alasan. Seolah-olah tanpa penderitaan itu, ia kehilangan dirinya. Aku sering merenung tentang hal ini. Mengapa ada orang yang tampaknya kecanduan menderita? Mengapa ada yang tidak mau disembuhkan, padahal pintu keluar terbuka di depannya? Ternyata bagi sebagian orang, penderitaan bukan sekedar perasaan sakit, tapi juga identitas. Ia tumbuh dalam pengalaman di mana hanya lewat luka ia dianggap ada. Hanya ketika menangis, marah, atau tersakiti, barulah orang akan menoleh padanya. Dari sanalah otak dan hatinya belajar bahwa rasa sakit adalah cara untuk mendapatkan cinta dan perhatian. Dan karena itu, ketika dewasa, ia mengulang pola yang sama, terus-menerus mencari rasa sakit yang membuatnya merasa hidup. Penderitaan bisa menjadi rumah yang gelap tapi hangat, tempat di mana seseorang merasa aman karena sudah mengenalnya. Ia tahu setiap sudutnya, bahkan tahu kapan rasa sakit itu datang. Maka walaupun ada cahaya di luar sana, langkahnya berat karena kedamaian itu terasa asing buat dia. Kebahagiaan itu terasa berbahaya, dan kehilangan penderitaan sama saja seperti kehilangan makna hidup. Kita mungkin sadar, tapi di balik keluhan dan tangisan yang diulang-ulang itu seringkali ada kebutuhan untuk dilihat. Dalam psikologi ini disebut sebagai secondary gain, manfaat tidak langsung dari tetap berada dalam luka. Misalnya, dengan menjadi korban, seseorang tidak perlu bertanggung jawab. Ia bisa tetap mendapat perhatian, belas kasih, atau pembenaran atas kegagalannya. Dengan begitu, luka menjadi alat untuk bertahan, bukan lagi beban, melainkan pelindung. Tapi pelindung yang seperti ini sangat-sangat berbahaya, karena ia tidak menyembuhkan. Ia hanya memperpanjang penderitaan yang sama, berulang, terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Kita bisa melihatnya pada orang-orang yang selalu mencari masalah baru setelah satu masalah selesai, atau mereka menciptakan drama agar tetap menjadi pusat perhatian. Tubuh dan pikirannya sudah terbiasa hidup dengan hormon stres, kortisol, dan adrenalin, hingga akhirnya rasa damai terasa membosankan. Maka ketika diajak untuk sembuh, mereka justru menolak, karena penyembuhan itu bagi mereka menuntut keberanian untuk kehilangan, yaitu kehilangan peran lama, kehilangan simpati orang lain, kehilangan narasi tentang aku yang selalu disakiti. Dan di ruang kosong setelah itu, mereka belum tahu siapa dirinya tanpa luka. Bagi sebagian orang itu menakutkan loh. Padahal titik itu justru awalan dari kebebasan. Ketika seseorang berani meninggalkan identitas lamanya, ia mulai mengenal dirinya yang sejati.
bukan diri yang dibentuk oleh trauma, tapi diri yang sadar dan utuh. Aku percaya kita semua pernah terjebak di sana, termasuk aku. Setidaknya sekali dalam hidup, saat kita merasa nyaman dengan penderitaan, karena di sanalah kita tahu cara bertahan. Namun seiring waktu, jiwa kita ingin terus bertumbuh. Ia lelah terus berputar-putar di tempat yang sama. Ia ingin berjalan meski pelan menuju cahaya. Maka ketika kamu merasa hidupmu pernah penuh dengan keluhan dan luka yang tak kunjung selesai, cobalah bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar ingin sembuh, atau aku hanya ingin tetap dilihat? Karena kadang bukan luka yang menahan kita, tapi identitas yang kita bangun dari luka itu.